Hierarchical concept to build value co-creation Gibson Guitar Community in Indonesia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di penelitian etnografi saya tentang Gibson Guitar. Dan hari ini spesial banget nih, karena informan terakhir yaitu distributor resmi dari Gibson Guitar Indonesia, PT Citra Intirama. Kebetulan saya lagi bersama Mas Pandu. Halo Mas, selamat siang. Terima kasih banyak nih Mas atas waktunya nih, udah dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol tentang brand kecintaan kita semua nih, Gibson Guitar. Ya. Siap. Nah sebelumnya mungkin Mas Pandu silahkan memperkenalkan diri dulu Mas. Oke, ya terima kasih Mario, selamat datang ya di PT Citra Intirama. Terima kasih. Kami adalah salah satu distributor di Indonesia ya. Kebetulan kita handle brand Gibson yang Mario sedang teliti ini menarik sekali. Saya dapat DM Instagram dari Mario, lalu ingin menginterview saya karena beliau ini menulis mengenai Gibson, dan buat saya itu sangat menarik ya, sangat menarik. Maka saya bilang oke, kita atur waktu, dan saat ini saya bisa bersama Mario. Saya sendiri Pandu Kurniawan, di sini kenal dengan nama Pandu. Di Citra Intirama ini saya sebagai national manager di sini, yang kebetulan salah satu brand yang saya handle adalah Gibson. Sebenarnya Gibson sendiri itu ada satu grup Gibson Brands namanya, dan di dalamnya itu ada beberapa merek. Kalau merek gitar itu ada Gibson, Epiphone, Kramer, lalu ada Effect Maestro. Nah, 4 brand itu jadi satu kesatuan Gibson Brands itu yang kita handle di perusahaan Citra Intirama ini. Berarti Gibson Guitar itu masih masuk ke dalam headnya itu ya dari Gibson Brand itu. Betul. Untuk perusahaan ini Gibson Brands. Ya, jadi nama company-nya itu adalah Gibson Brands. Nah, Gibson Guitar itu masuk ke dalam line up produknya si Gibson Brands itu. Ya, salah satunya adalah Gibson. Ya. Oke, nah sekarang untuk interviewnya sendiri kita ada 3 tahap untuk pertanyaan penelitiannya Mas. Oke. Yang pertama secara general, yang kedua tentang value co-creation, yang mana itu menjadi tema dari tesis saya. Yang terakhir adalah hierarki. Nah, pertanyaan pertama, gimana pandangannya Mas Pandu ini mewakili distributor tentang Gibson Guitar di Indonesia? Ya, oke. Tentang Gibson Guitar sendiri ya di Indonesia ya. 3 tahun yang lalu, tepatnya 2021, PT Citra Intirama ditunjuk sebagai distributor resmi untuk Gibson Brands. Artinya ada tadi Gibson, Epiphone, Kramer, dan Maestro di sini. Cukup bangga ya, dan terima kasih bahwa Gibson Brands USA mempercayakan PT Citra Intirama untuk mengembangkan produknya di Indonesia. Dan ini sekaligus juga sebagai hadiah untuk para fans lah, para gitaris ya, para pengguna atau pemain gitar yang memang suka dengan Gibson, termasuk saya, termasuk Mario sendiri, gitaris hebat ya. Termasuk Mario yang juga menggunakan Gibson. Jadi di Indonesia sudah dan akan terus melengkapi model-model yang selama ini mungkin bisa ditemui harus cari ke negara lain, di Amerika, di Jepang, atau di negara tetangga Singapura, Malaysia, dan lainnya. Tidak perlu ke sana lagi ya, karena Citra Intirama sebagai authorized distributor ya, sole distributor di Indonesia, akan melengkapi semua model-model itu di Indonesia. Jadi tentang Gibson Guitar di Indonesia ya baru sekarang ada distributor resmi. Jadi Citra Intirama ini yang pertama. Berarti tentang Gibson Guitar di Indonesia bisa dibilang tadi secara akses akhirnya kita para fans itu bisa mencari secara resmi gitu Mas ya. Iya, betul. Di sini gitu. Nah, lalu tentang Gibson Guitar di Indonesia, yaitu tadi saya bilang rupanya banyak sekali fansnya ya, penyuka Gibson, gitaris itu menggunakan gitar Gibson itu. Cuma sayangnya kan kalau dulu susah mencarinya di Indonesia. Betul.
sekarang lebih dipermudah aksesnya tadi itu ya, Gibson di Indonesia. Ya akhirnya lebih ke situ. Dengan adanya kita distributor resminya, pasti para pencinta Gibson akan lebih mudah aksesnya untuk mencari Gibson yang dulu kelihatannya langka, susah. Langka dan susah. Termasuk saya juga dulu susah juga sih mas untuk nyari apa Gibson gitar itu sendiri. Jadi ya harus tanya sana sini, dan yang kita mau, kalau misalnya ada yang jual tipe yang kita mau juga nggak ada, kadang gitu susah. Jadi dengan adanya distributor itu tadi bisa dibilang ya akses barang itu akan lebih mudah gitu akan ya. Lebih mudah dan akan menyebar di setiap kota daerah ya, di Indonesia. Ya, karena kami mempunyai partner ya, toko musik dealer yang cukup banyak di Indonesia. Dan biasanya hampir semuanya pasti akan menjual gitar Gibson ini dari kita. Siap. Untuk scope brandingnya udah pasti internasional mas? Pasti, karena ini brand internasional kan. Ya. Gibson sendiri mungkin Mario sudah tahu historinya, pertama kali di Kalamazoo ya, Amerika tahun berapa? 1800 sekian itulah. 94 ya, 1894, dan ini memang brand US gitu ya. Historinya cukup panjang, jadi sekitar hampir 127 tahun gitar ini. Jadi untuk sebuah brand yang berdiri ratusan tahun itu udah legendaris mas ya? Udah legend. Dan kalau bicara dengan teritori Indonesia mengenai Gibson, saya rasa Gibson menjadi ya bisa dibilang nomor satunya nomor satunya brand gitar yang paling dicari lah di Indonesia gitu. Ya, masuk dalam inilah pencarian ya, paling banyak dicari oleh para gitaris gitu di Indonesia karena banyak sekali fans kan, banyak gitaris hero-nya mereka ya, contoh Slash itu menggunakan Gibson. Karena memang Gibson ini tonggak sejarahnya gitar guys. Ya. Jadi orang cari gitar humbucker yang suaranya tebel, bunyinya single cut. Ya. Kalau kita bicara Les Paul gitu ya Gibson gitu. Termasuk gue juga, menurut gue ya suara gitar itu ya humbucker tuh Gibson. Ya betul. Iya kan? Itu dia. Tuh. Ya. Terus apa pendapat Mas itu bisa dianggap mewakili pendapat umum nggak tentang Gibson ini? Ya mungkin sebagian, tapi saya rasa mungkin umum juga akan mengakui itulah. Mungkin setelah 3 tahun ini kita pegang di Indonesia, saya yakin akan lebih mudah aksesnya untuk mencari gitar itu. Nggak perlu harus ke luar negeri lagi. Boleh dicek mungkin, ini salah satu ini juga penelitian juga harus dicek berikutnya. Mesti di research nih, dilatnya mana aja nih? Ya, karena logikanya gini, apa yang kami pesan dari prinsipal kan segitu banyak, saya tahu udah ribuan gitar, ya itu yang akan beredar di Indonesia. Ya kan, udah pasti akan lebih. Jadi secara sirkulasi atau alur barang, distributor itu bisa dibilang representatif dari perusahaan ya, Mas? Ya, betul. Di teritori atau negara yang menjadi tempat distributor itu berada gitu ya, Mas? Betul. Gitu, dan udah pasti secara barang akan lebih mudah dicari karena penyebarannya seluruh Indonesia itu tadi ya, Mas, coverage area-nya ya. Coverage area di Indonesia. Ya. Ada lagi nggak Mas yang mau ditambahin Mas tentang Gibson ini? Iya, kemudian adalah menurut saya dengan adanya kami distributor ini, saya menjawab background saya sebagai distributor ya, pasti juga akan berpengaruh terhadap price. Ya, harga yang menurut saya akan lebih affordable ketimbang sebelumnya. Mungkin para pencinta Gibson itu mencarinya susah di Indonesia, harus cari di luar negeri, ya kan, dengan harga yang mahal dan juga ongkos kirim yang mahal kan. Sekarang setelah kami ada di Indonesia, tidak perlu cari lagi ke luar negeri dan harga semakin affordable. Ya karena udah nggak ada biaya ongkos kirim atau ada biaya cukai. Kan kita biasa kalau beli barang dari luar negeri sekarang kan kena biaya cukai itu Mas. Iya, betul. Jadi kalau dengan adanya distributor itu mempermudah dan harga itu semua udah all in ya. Yes, gitu. Betul.
Udah termasuk pajak lah, jadi Ya. kalian nggak perlu lagi ribet, wah beli barang di sini ntar ada biaya cukai lah segala macam, gitu. Dan resmi juga mas ya. Jadi yang pengen beli gitar Gibson yang dulunya mungkin harus nabung, wah gua harus nabung setahun nih. Kelihatannya kalau udah ada distributor di sini mungkin 3 bulan, 6 bulan nabung. Ya kan, udah lebih cepat untuk mendapatkan. Betul. Terus kalau misalnya nggak ada barang yang kalian cari, kalian bisa pesan order gitu ya mas ya, order ke dealer atau dealer yang menjadi authorized dealer dari distributor Citra Intirama itu. Jadi misalnya kalian cari Gibson Les Paul nih, Gibson Les Paul 50s misalnya, nggak ada di sana, oh ya udah saya pesen dong. Nanti akan di provide sama distributor ya. Fungsinya distributor itu di situ. Betul. Gitu. Dan beberapa kali selama kemarin ya, itu kita mendapat info dari dealer-dealer justru. Dealer minta Pak Pandu, saya minta ini inden gitar ini dong, kan belum ada di sini. Oke, gitar apa, tipe apa, ya kan, ada gambarnya, ada ini kita biasanya langsung bisa pesankan langsung ke sana gitu. Ya, selama itu barang-barang yang ada dalam line up dari Gibson brand. Itu tadi mas ya, semua barang yang ada di dalam line up Gibson brand itu tadi, termasuk Gibson gitar, Epiphone atau Kramer atau Maestro itu tadi, itu bisa kalian carilah sekarang lebih mudah gitu loh. Kecuali kalau Gibson ya mas. Kalau Gibson itu beda lagi. Bisa lagi. Nggak kenal itu. Nggak kenal. Jadi uniknya Gibson itu dia selalu gini kan, Gibson itu ada Gibson elektrik dan akustik, ya kan? Elektrik itu dibagi menjadi dua. Dia ada Gibson original, original standar 50, standar 60. Lalu juga ada Gibson modern. Modern itu yang Explorer, modern itu modern ada kayak studio, modelnya kayak begitu. Itu maksudnya modern itu ya mas ya? Gitu. Nah, kalau yang akustik itu dia ada lagi tuh akustik yang historical. Gibson itu ada Gibson US dan Gibson custom shop. Oke. Selalu dua itu, Gibson US dan Gibson custom shop. Bedanya apa mas? Oke. Gibson US itu yang umum. Kalau Gibson custom shop itu dia benar-benar dibikin oleh luthier dan 90% itu handmade. Nggak pakai mesin, custom shop. Jadi kalau custom shop itu dia bukan pabrikan, itu handmade tuh mas? Iya, 90% handmade ya. Iya. Dan gitar-gitar yang biasanya historical. Makanya jadi Gibson US itu ada Gibson original dan ada Gibson modern. Original kan standar 50, standar 60 gitu kan. Terus yang modern ada yang Gibson studio gitu-gitu ya, tribute gitu. Itu yang modern. Nah, custom shop ini ada custom shop historical. Custom shop historical itu model-model yang lama tuh, kayak 1959 LOO gitu kan. Terus ada Hummingbird. Pokoknya kalau udah di depannya ada angka 1961 SG 1961 itu reissue itu yang udah historical. Guys, itu insight baru tuh buat kalian semua tuh. Terus J45 gitu kan, 19 berapa J45 itu historical. Itu masuknya historical tuh mas ya? Pokoknya yang ada tahun-tahunnya. Pokoknya tahun-tahun itu historical ya. Nah, kemudian ada lagi custom shop yang modern, ya kan? Yang modern yang udah kesini-sini lah, itu dibikin custom shop made in handmade. Jadi kenapa harganya bisa sampai kita beli rumah itu karena itu ya? Karena dia history, berarti mengandung sejarah perjalanan panjang dari brand Gibson itu tadi. Betul. Terus yang kedua itu dibikinnya handmade guys, dan bikin handmade itu kan nggak gampang dibanding pabrikan. Kalau pabrikan itu kan mass product ya mas ya, bikinnya berapa banyak. Kalau handmade itu kan satu persatu detail itu benar-benar sama luthier itu diperiksa banget gitu. Ada lagi nggak mas kira-kira yang mau tambahin?
Iya, tentang itu? itu aja sih pandangan saya tentang Gibson di Indonesia. Rupanya memang penggemar fanatik juga banyak. Banyak ya? Banyak sekali penggemar fanatik. Fanatik akhirnya jatuhnya bisa ke kolektor, bisa juga artis ya. Bahkan ada salah satu artis tuh yang pernah saya tawarkan, dulu sebelum saya handle Gibson ada satu brand lah yang lainnya yang saya tawarkan buat bentuk ke Les Paul. Dia benar-benar nggak mau loh. Iya, jadi karena dia memang Gibson pemain ya. jadi emang bisa dibilang gini Mas ya, brand Gibson sendiri tuh udah bisa jadi jati diri buat Iya. orang penggunanya gitu. Dan itu benar-benar kekeh. Siapa tawarkan menjadi endorse salah satu brand Gibson ya. Itu benar-benar nggak mau, walaupun modelnya Les Paul, Sama-sama Les Paul gitu ya. walaupun materialnya saya bilang kayunya ini kayak Gibson loh, mau kami kayak gitu-gitu. Oh maaf mas, enggak mas, saya Udah Gibson gitu. Rupanya memang fanatik juga ya, bisa artis, kolektor lebih gila lagi. Gila lagi gitu, Harga yang ratusan juta dia beli. Pasti cari dibeli. Karena dia membeli historisnya. Iya. Karena Gibson itu udah melebihi dari nilai guna barang ya Mas. Udah melebihi nilai guna barang dari brand itu juga sih. Dan yang maki kan juga banyak kan dari siapa namanya, Les Paul sendiri. Iya. Kan Mari udah tahu sendiri, Iya. Les Paul itu kan sebenarnya nama musisi. Nama orang. Jadi Nama orang Les gitaris. Paul itu nama aslinya Lester William Paul. Yes, betul. Dia itu gitaris, penyanyi, musisi jazz. Terus dia ikut sama kerja juga sempet ya. Iya. Dia termasuk bekerja juga di Gibson itu ya Mas. Tadinya Epiphone ya kalau nggak salah ya. Iya, awalnya justru mereka diskusi dengan orang Epiphone sebelum gabung ke Gibson ya. Jadi Epiphone memang brand yang Sendiri itu ya? brand sendiri. Dan udah lebih duluan dari Gibson itu Mas. Udah lebih dulu, dia udah tahun 1870. Wih, lebih lama ya. Lebih lama. Memang ya dua brand ini sih yang dari awal ada duluan ya. Walaupun keduanya awalnya nggak bikin gitar ya. Dia kan bikin kayak zaman itu kan tahun-tahun 1900-an awal atau 1800-an akhir kan mandolin gitu. Iya, mandolinnya kan. Mandolin itu yang pertama ada Gibson mandolin apa? Ya, gitu. betul. Makanya itu dibikin. Betul. Dan sekarang di Gibson yang sekarang pun dia keluarkan produk itu. Oh, dibikin Custom lagi shop. Mas. Oke. Custom shop dan itu harganya Mahal sekali untuk pasti ya. karena memang sejarah itu ya. Nilai sejarah, nilai historisnya itu gitu. Gibson baru bikin gitar itu di tahun sekitar 1935-an baru bikin gitar itu kan gitar elektrik akustik lah kayak ES gitu ya. Iya, ES S35 ya kalau nggak salah. ES 150. 150. S150 betul. Ini lagi dikeluarkan lagi tipe itu. Oh, anniversary. Yang lama-lama tuh dia bikin lagi tuh Mas. Anniversary 150. Iya. Nanti mungkin bisa dicari next akan masuk karena biasanya kita setiap 6 bulan selalu ada meeting dengan prinsipal besar dan seluruh dunia untuk memberitahukan informasi bahwa next di semester berikut ya, di semester 2 ini akan ada tipe-tipe model-model baru ini yang akan di launching, termasuk salah satunya memperingati anniversary itu yang ES 150. Itu historis banget. Jadi kalau masuk itu limited dan kalian bisa cari nanti di Indonesia. Saya tidak sebutkan saya dapat berapa kuantitinya, nanti dicari aja karena memang itu terbatas. Jadi memperingati itu ES 150 itu tahun 1935. 1935. Kemudian kita kenal juga di ada standar 50 itu kan Iya. 1950-an. Ya itu bisa dibilang tahun emasnya Gibson ya Mas ya. Iya. 950 ke 60 Ya, justru disitulah Titik balik. sejarahnya Les Paul itu dari yang nama orang menjadi Nama salah satu model gitar Les Paul itu. Jadi Les Paul yang legendaris. ya, Les Paul discuss dengan Epiphone pada saat itu di perusahaan sendiri brand Epiphone. Gibson itu menjadi kompetitor. Mereka berdua ini adalah dua brand yang menjadi kompetitor pada saat itu. Tahun 1940-an lah si Les Paul discuss dengan si Epiphone karena Epiphone membuka toko atau showroom di New York. Di situ tuh rame semua di situ. Les Paul ke situ ngobrol-ngobrol, terciptalah satu gitar bentuk Les Paul itu dengan kayu solid body yang benar-benar solid. Sebelumnya kan hanya kayak ES itu kan lempengan dari kayu yang tidak solid. Kalau ini kan solid, benar-benar solid, jadilah elektrik itu kan, elektrik Les Paul standar gitu.
yang kemudian sebetulnya si Les Paul ini yang menjadi jembatan buat Gibson dan Epiphone ini buat bertemu. Oke. Bertemu gitu, yang kemudian akhirnya Epiphone hampir bangkrut lah ya, didengar oleh Gibson, akhirnya diakuisisi, jadilah satu wadah Gibson dan Epiphone itu. Karena dari awal sama line up-nya ya, mandolin ada, banjo ada, banjo ada gitu kan, sampai ke gitar sama percis, ya jadilah Epiphone lebih dianggapnya inspired by Gibson. Jadi apa yang dipunya Gibson, Epiphone pasti punya. Tapi dengan harga yang lebih affordable gitu. Apa sih kalau bahasa yang baru? versi BPJS-nya gitu. Jadi kalau Gibson itu versi sultannya, versi BPJS, ya kalau apa yang mau lebih murah, kalian nggak usah takut, ada Epiphone. Ada versi Epiphone. BPJS-nya. Betul. Ya, beda pabrik aja. Beda pabrik. Tapi kalau Epiphone yang US pun juga ada sebetulnya. Ada, ya. Contoh Epiphone Casino, yang si Beatles pakai tuh, John Lennon gitu, McCartney, itu Epiphone Casino itu made in US, ada. Oke. Made in US. Tapi yang paling penting ya Epiphone itu bagian dari nilai-nilai sejarahnya Gibson itu juga gitu ya. Iya. Jadi nggak usah malu pakai Epiphone gitu kan. Saya rasa dua brand ini tertua ya. Iya. Gibson Gitu. Epiphone. Kesini-sini kan brand-brand yang lain kan udah kesini kan. Kramer tahun 70-an. Jadi dan ini juga harus diluruskan nih ke teman-teman semua. Jadi Epiphone itu bukan ada karena Gibson, mereka itu udah ada sama-sama ya. Udah ada. Bahkan Epiphone duluan gitu tadi Mas Eko bilang. Lebih dulu. Lebih dulu gitu ya. Kalau Gibson dimulainya di Kalamazoo US, Epiphone itu sebetulnya cikal bakalnya dari Yunani. Kamu dari Yunani itu Mas? Iya, dari Yunani. Gitu. Epiphone itu diambil dari anak seorang tukang kayu, nama anak itu Epiphonus. Oh, Epiphone. itu saya baru tahu tuh. Wah, ini insight baru lagi nih, pengetahuan baru lagi nih. Ya, nama Yunani kan, Iya. gitu. Ya, dia yang melanjutkan usaha dari ayahnya. Ayahnya tukang kayu yang dulu meneliti, oh kayu itu ada tone woodnya loh, ada yang bisa menciptakan suara gitu. Nah, jadilah Epiphone itu, Epiphone Brands itu dulu ya. Epiphone yang kemudian diakuisisi oleh Gibson gitu guys, ceritanya guys. Jadi bukan Epiphone lahirnya karena Gibson, enggak. Jadi dua brand itu udah ada gitu. Masing-masing. Oke. Nah sekarang kan kita ngomongin tentang elemen komunitas industri musik nih, seperti yang tadi kita udah bahas Mas. Gimana Mas Pandu ini mewakili distributor gitu ya, melihat elemen komunitas industri musik ini khususnya brand Gibson Guitar di Indonesia Mas. Elemen komunitas itu ada artis, distributor, retailer, konsumer. Itu Mas Pandu melihatnya gimana sih di Indonesia Mas? Iya, elemen-elemen ini kan unsur yang saling ini kan melengkapi kan sebenarnya kan. Dan berkaitan juga gitu ya. Berkaitan. Prinsipal punya brand, tapi kalau dia nggak punya distributor seperti kami Citra Indirama, ya brand itu tidak akan berkembang di satu teritori itu kan. Susah. Betul. Pada saat itu belum ada Citra Indirama di Indonesia, terbukti kan memang kok kelihatannya langka sekali di sini, susah mencari Gibson, Epiphone dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah ada distributornya, kami bisa lebih mudah aksesnya gitu kan. Jadi saling berkaitan. Kami pun sebagai distributor juga membutuhkan kaki tangan yang memang harus ada di Indonesia, yaitu dealer, toko-toko musik gitu kan. Itulah kenapa penting juga kita memiliki dealer-dealer toko-toko musik itu untuk kita juga mendistribusikan barang itu kan. Saya nggak di wilayah yang lebih mikro gitu ya Mas ya. Betul, saya kalau nggak ada dealer di Medan ya susah juga untuk mengembangkan si brand Gibson ini di Medan gitu kan, di Manado, di Bali gitu, Kalimantan gitu. Nah, saya butuh juga dealer itu. Lalu dealer juga kalau nggak ada konsumen seperti yang musisi gitu kan ya, atau sekolah-sekolah musik ya sebagainya, itu juga kan dia tidak akan bisa juga untuk menjual barang itu kan. Ya saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan berarti itu. Ya kemudian dalam kerangka itu
unsur marketing itulah penting gitu kan ya. Bagaimana mempromosikan suatu brand gitu kan. Sekarang mungkin lebih mudah ya karena ada sosial media. Dan itu yang dilakukan oleh Principal juga gitu. Principal Gibson ada Gibson gitar ya. Gibson gitar itu ada sosmednya. Indonesia sendiri juga ada gibsongitar.id. Ya, itu isinya Gibson dan Gibson Brands yang ada di situ. Kalian bisa cek tuh Instagramnya. Berarti komunitas itu juga apakah ikut serta Mas untuk membesarkan branding dari Gibson itu? Iya, sangat timbal balik sih menurut saya sih. Oke. Ya kan, timbal balik. Maksudnya kok dari konsumen sendiri tidak akan mengenal Gibson kalau dari si brandnya ini juga kurang mempromosikan, ya kan? Kurang marketing yang bagus gitu ya orang tidak akan tahu gitu kan. Dia akan tahu kalau misalkan cara mempromosikan itu baik. Kemudian kaitannya juga dengan artis kan. Si Gibson ini mungkin nggak akan setenar sekarang kalau dia mungkin dulu tidak mengendorse Les Paul itu. Ya, kan? Jimmy Page tidak mengendorse Slash. Nah, itu Slash jadi satu icon yang saya rasa banyak fansnya di Indonesia. Iya, itu Mario salah satunya jadi. Iya, pasti lah. Itu. Saya ngelihat Gibson Les Paul itu ya karena dipakai sama Slash. Gitu. Nah, kemudian juga distributor kita di Indonesia pun juga sama nih beriringan dengan si Principal. Itu ada juga ini ya Mas, endorser artis wrestlingnya juga ya? Iya, kita punya endorse di Indonesia itu resmi itu Cella. Cella Kotak. Gitaris Kotak. Ya. Teman-teman pada tahu pasti Cella itu gitaris Kotak yang dia rupanya juga sangat ngefans banget dengan Slash itu kan. Nah sekarang gimana sih Mas elemen komunitas industri musik ini khususnya brand Gibson Gitar bisa memfasilitasi interaksi sosial di Indonesia Mas? Iya, saya rasa gampangannya begini. Sekarang kan media kita ini kan terbagi dua nih, offline dan online ya. Mungkin dulu sebelum ada eranya online ini, Gibson ini, ya elemen ini saling memfasilitasi itu dengan tatap muka dan mencoba. Gampangannya gini deh, saya punya dealer toko-toko musik itu yang dia menjual Gibson juga. Berarti dia mendisplay itu kan, ya kan. Orang akan datang ke toko itu dan lihat brand ini nih. Sebelum ada online dia pasti akan datang di toko itu lihat, oh ada brand Gibson. Kayak gimana sih rasanya? Akan tanya kan, boleh coba nggak? Boleh. Ya. Dia coba, disitulah terjadi interaksi. Oh ini kayunya apa? Ya kan, ini buatan mana? Biasanya ditanya begitu kan, ya kan, ini harganya berapa, lalu apa sih, cocok di genre apa sih ini musik, di genre musik apa sih gitar ini gitu kan. Di situ terjadi interaksi sosial dong dengan si brand gitar ini. Bahkan akan lebih dalam lagi, ini buatan tahun berapa misalnya, ini brand ini tuh brand milik mana, tahun berapa sih, mau cerita lagi ya kan. Setelah tahu histori kita semakin ini kan, wah seperti ada satu nilai apa namanya yang lebih dari sekedar barang itu kan. Wah saya membeli histori yang ini pernah dipakai oleh Slash katakanlah, ini pernah dipakai oleh Paul McCartney, John Lennon, Les Paul gitu. Nah, itu semakin tertarik, orang semakin tahu gitu. Saya rasa gampangannya begitu di dunia offline ya. Sekarang orang datang visit ngelihat fisik, cobain gitu ya. Betul, cobain langsung. Sekarang tambah dipermudah lagi dengan online, wah itu lebih gampang lagi ya. Ada gitar ini di sana, ada fotonya, ada videonya, kita bisa mendengar kan. Wah suaranya begini kan, nggak perlu mencoba udah tahu nih, oh suaranya wah cocok nih pakai ini nih, kan gitu kan. Lalu di sana interaksi sosial dengan komentar, ada di mana saya bisa mendapatkan ini di mana, kayak gitu kan. Jadi termasuk akses langsung ke company ya. Company itu ngapain itu kelihatan. Kalau saya dulu zaman saya SMP SMA itu masih belajar gitar, mau tahu Gibson itu ya kayak apa informasinya gimana itu kan susah tuh, mesti beli majalah. Beli majalah, nggak di online udah gimana caranya? Kita tinggal buka website, lihat apa namanya, ada channel YouTube-nya juga gitu. Apa sih mereka lagi ngapain sih sekarang? Oh mereka endorse siapa sih sekarang? Slash itu lagi ngapain sih sekarang? Itu dulu susah Mas, setengah mati saya dulu tuh nyari itu tuh. Sekarang udah gampang banget ya. Sangat mudah. Ya jadi kalau
interaksinya itu dari offline visit gitu ya, mencoba. Kalau online-nya dari sosial media. Atau juga misalnya artis deh gitu, contohnya Mario lagi main session player nih, saya nonton, si Mario keren juga dia bawain lagu Guns N' Roses pakai ini. Saya bisa tanya kan, itu pakai gitar apa? Gibson, kamu cerita di situ ya kan. Artis di situ juga bisa jadi interaksi sosial karena satu brand tuh. Karena relasi juga tuh Mas, bisa ya. Relasi di situ. Ya, bisa jadi sama-sama hobi gitar, sama-sama fanatik di brand itu, wah pasti nyambung. Coba ketemu misalnya kayak Cella, Piyu yang pakai Gibson ya, lalu Ivan, Ivan ya, yang pakai Les Paul kayak begitu, pasti nyambung dong dengan Mario yang suka juga dengan Les Paul begitu, pasti nyambung. Berarti nilai-nilai yang muncul dari komunitas itu ya, selain adanya interaksi itu tadi, relationship itu juga ada terus ya. Terus eksplorasi, kan kita jadi mengeksplor tentang informasi-informasi baru yang pengalaman ada sesama user. Betul. Penting banget pengalaman Mario memakai gitar Gibson, ya kan, pengalaman Piyu, Cella, Ivan gitu, itu menjadi satu interaksi yang bisa membagikan ke semua orang gitu. Ya, ada nilai emosi juga kan berarti itu ya. Wah, Gibson ini tahun ini Piyu itu sampai mati mungkin nggak mau. Dia nggak mau lepas dari Gibson. Ya. Gitu. Mungkin Cella juga sama gitu, nggak akan lepas dari Gibson gitu. Siap. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, menurut Anda nih, sejauh mana elemen komunitas industri musik brand Gibson gitar itu memberi dampak sosial? Apakah menciptakan opini, persepsi, atau dua-duanya? Dampak sosialnya ya. Iya, saya rasa ya pasti akan menciptakan dampak sosial sih bagi. Ya tadi yang kita bicarakan contohnya aja musisi-musisi ya, artis-artis yang memakai Gibson itu kan, ya kan mereka kan pasti kan akan pelajari lebih dulu, ya kan, akan ngetes gitar seperti apa, sehingga akhirnya mereka memutuskan ini gitar yang cocok untuk saya gitu loh. Ya dari situ kan berdampak kan sebetulnya kan, berdampak buat mereka secara pribadi gitu. Jadi ya opini dan persepsi itu ada berarti ya Mas ya. Kan opini itu kan trust building, membangun kepercayaan dari dalam, itu dilakukan oleh perusahaan yang dengan membuat produk atau membuat produk. Tapi kalau building trust itu kan berdasarkan persepsi-persepsi, membangun persepsi masyarakat gitu kan. Itu berarti nilai-nilai itu tuh ada semua tuh Mas ya. Ada. Selain itu menurut saya juga nilai-nilainya yang paling penting sih dari sebuah brand Gibson ini, menurut saya satu sejarahnya ya, sejarah ya. Kembali lagi ke situ ya, itu emang panjang sih sejarahnya. Panjang, dan memang mungkin buat ya para pencinta gitar ya sudah harus mengakui bahwa gitar itu bagus dan memang enak gitu ya untuk dimainkan gitu. Nilai itu historis. Lalu kedua menurut saya nilai relationship, bisa dibilang ya, partnership, karena mau nggak mau membangun atau mengembangkan sebuah brand namanya bisnis ya harus mempunyai partner. Principal punya partner, berarti kami distributor punya partner dealer, dealer punya partner reseller mereka, ya kan. Dari toko itu juga dia harus membangun relasi dengan konsumen supaya konsumen terikat dengan dia kan. Betul. Cari Gibson ya dia gitu. Jadi ada nilai itu, nilai partnership juga ada ya, relationship, history. Lalu ya karena saya backgroundnya ini bisnis ya, maksudnya distributor, ya pasti ada nilai benefit yang paling utama gitu. Benefit itu bisa dibilang faktor angka finansial, bisa juga dibilang kan. Tetap sebuah perusahaan harus mencari keuntungan dari situ. Prinsipal pun juga sama. Kalau konsumen gimana ditanya benefitnya? Iya pasti akan punya benefit juga, saya rasakan. Mendapatkan satu brand Gibson dengan model itu yang mungkin bisa dianggap pride, banggaan sendiri karena nilai historiknya, atau mungkin yang
dapat limited editionnya, custom shop, kan ada beberapa model yang memang limited, nggak banyak loh. Sampai sekarang itu ada yang cari tipe-tipe, kemarin itu ada yang cari model, ada satu custom shop tuh, dan pengen banget model itu. Saya tanyakan ke Gibson principalnya, ya mereka memang tidak produksi lagi, gitu. Jadi memang menciptakan image itu limited dan itu pride untuk orang-orang yang memang tertentu yang mendapatkan. Biasanya kita dijatah gitu. Boleh. Oh gitu mas ya, per negara itu sudah dijatah ya untuk rekor tertentu ya. Kalau saya bisa misalnya ngambil udah 3 unit, udah setelah itu udah nggak ada lagi. Udah kalau 3 itu udah laku udah nggak ada lagi udah. Nggak ada lagi. Gitu ya mas ya. Ya gitu. Ya itu benefitnya menurut saya untuk konsumen. Ya tidak melihat mungkin keuntungannya berapa rupiah. Nah, bukan dari nilai rupiah tapi dari nilai historikal itu tadi tuh. Betul. Nggak ada yang punya loh. Iya. Ya kembali lagi kebanggaan, pride gitu. Itu kenapa banyak kolektor kan yang pengen gitar-gitar kayak begitu gitu. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua dari interview ini. Jadi bicara tentang value co-creation. Menurut Mas nih, gimana Anda melihat perkembangan industri musikal instrumen, khususnya gitar di Indonesia? Iya, banyak sih ya sekarang sih gitar, apalagi eranya sekarang ini kayaknya udah berkembang pesat sih ya. Berkembang pesat. Itu buktinya kita lihat banyak brand deh yang dulu kita nggak pernah dengar, sekarang ada kan banyak banget brand sekarang ya. Mau lokal, mau produk US, mau produk mana Cina banyak gitu ya. Perancis juga ada tuh gitar-gitar. Ya itu merupakan bukti bahwa perkembangan musical instrumen pesat khususnya gitar ya. Kita bicara gitar itu meningkat drastis. Pesat banget tuh di Indonesia mas. Dan dengan masuk ke Gibson ini, saya katakan dengan persentase ya, dari tahun pertama 2021 kita pegang sampai 2022-2023 ini, itu peningkatannya gila sih. Growth-nya bisa di atas 100%, berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat gitu, dan itu potensinya besar dan saya yakin masih akan terus berkembang pesat terus. Mas ya, makanya kan terus sustainable terus itu ke depan ya mas ya. Nah dari 2 bukti itu banyak brand yang ada beredar, gitar banyak brand beredar, lalu dengan peningkatan penjualan di kami di distribusi ini, itu menunjukkan sih bahwa di Indonesia itu pesat banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih mas. Apa alasan PT Citra Irama untuk memilih menjual produk Gibson gitar di Indonesia? Berarti kan Gibson brand sih. Iya. Itu kenapa mas? Iya, pasti buat saya number 1 brand sih ini. In the world ya. Number 1 brand in the world menurut saya gitu ya. Saya kebetulan kemarin ya berkesempatan juga ya diundang oleh principal Gibson Brands di Nashville dan Montana, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri memang dari pabriknya gitu ya, lalu sistem manajemennya, lalu headquarternya di pabrik sendiri ya, itu sih memang kayu yang dia pilih kayu pilihan gitu loh, kayu pilihan yang memang udah lewat proses screening yang panjang gitu maksudnya. Dan itu satu serial number masuk ke komputer itu tercatat tuh. Mario punya gitar Gibson itu tercatat serial number di sana. Pasti ada. Penting tuh. Jadi kalau misalnya kalian beli Gibson serial numbernya nggak ada, itu perlu dipertanyain tuh. Itu kan ada barcode ya kan. Jadi kalau scan barcode udah kelihatan serial numbernya berapa. Dari serial number udah ketahuan, ini Les Paul apa, ini SG, ini Explorer atau gitu. Itu udah kelihatan. Berarti manajemen produksinya itu benar-benar dijaga banget ya mas, mungkin dari cuma masih jadi kayu bongkahan begitu sampai jadi gitar tuh. Dari pemilihan kayu itu udah ada orang yang memilih itu. Kemudian memotong kayu itu udah ada orang lagi, memasang string, memasang neck, ya kan? Itu ada orang yang masing-masing. Sampai yang di database kayunya itu dia ada serial number itu kan ada sendiri gitu. Ada sendiri gitu. Dan ya itulah quality sebuah brand ya menurut saya. Memang betul-betul mungkin bisa dibilang zero mistake lah. Ya, dijaga banget tuh mas. Dijaga banget gitu.
saya hampir ini dari ribuan yang masuk sini mungkin 1-2 lah yang miss gitu. Ya, itu kan mau sekian berapa gitu. Ya pastilah dimanapun juga pasti kan masih masuk toleransi lah. masih masuk toleransi. Karena saya lihat sendiri harusnya sih perfect gitu. Setiap orang kok yang megang gitu. Itu jadi alasannya kenapa Citra Indrawang mengambil Gibson itu karena number one gitu ya. Number one, iya, number one. Terus ya tadi nilai historis ya. Historis yang kita percaya. Ya pastilah brand yang udah eksis ya kan lama itu pasti udah terpercaya lah. Ya udah punya sejarah panjang segala macam gitu ya. Iya, sejarah panjang pasti kita ambil. Terus kemudian nilai jual pasti dengan banyaknya fans, pencinta Gibson kan nilai jualnya tinggi. Ya ini kan gitar bisa bilang banyak dicari lah, banyak dicari orang. Ya itu kita bela-belain. Ya. Sebetulnya ini ditentukan juga oleh prinsipal sih. Mereka juga bukan kita yang memutuskan gitu. Memilih distributor itu bukan kita yang memutuskan. Tapi ya kayak kita ngelamar aja gitu kayak tadi Mas ya, prosesnya gitu. Betul, karena pertama kali di Indonesia ini sebetulnya ada 2 distributor yang menjalankan brand ini. Sebelum Citra Indrawang. Pas Citra Indrawang itu pun sudah distributor yang satunya juga itu menjalankan itu. Kemudian ya seperti kayak kita diuji lah. 3 bulan, 6 bulan gue percobaan gitu. Ada probationnya gitu ya, distributor gitu Mas. 2 ini menjalankan jadi nanti satu yang dipilih. Ya akhirnya kita yang dipilih menjadi satu, yang satunya ya udah. Iya berarti nggak asal gue nge-apply gue mau beli gue mau jadi distributor Gibson terus dia cuma ngeliat screening gitu ya udah lu jadi distributor itu enggak ya, prosesnya panjang tuh. Enggak. Mungkin untuk brand lain mungkin iya karena mungkin dia yang sulit cari distributor. Iya. Kalau sekelas Gibson kan mereka yang memilih, mereka yang menentukan gitu. Itu guys. Jadi mau jadi distributor aja susahnya ditambah Mas ya. Tahapan prosesnya itu panjang ya. Dan ya secara bisnis kita harus bikin strategi yang ini dong ya. Gimana caranya nih bisa dipilih gitu. Itu. Terus yang lainnya ya saya rasa prinsipal Gibson ini, Gibson Brands perusahaan ini menurut saya sih mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman tuh kelihatan kayak sekarang di medsos lagi berkembang, mereka masuk di dunia medsos gitu kan. Punya Instagram, Facebook, YouTube channel, bahkan Gibson TV pun dia ada. Gibson TV-nya tuh hidup banget ya, Mas ya. Saya ngikutin kan tuh. Gibson TV-nya tuh benar-benar hidup gitu loh, Pak. Betul. Setiap periode tertentu mereka upload ada berita apa. Ya, betul. Terus mencari endorse yang kekinian gitu, musisi-musisi sekarang gitu, yang mengikuti zaman. Itu kan satu benefit buat kami di distributor, ya kan. Artinya secara marketing mereka juga membantu kita in the world gitu. Dan pasti akan impactnya ke Indonesia juga. Ya di Indonesia juga secara market ya udah ada ya orang yang suka Gibson itu dari kapan tahu udah lama ya. Betul. Oke. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Menurut Anda nih sebagai distributor nih faktor-faktor apa yang dianggap penting oleh para distributor atau retailer? Jadi distributor retailer kan tujuannya sama kan, selling kan, penjualan. Cuma beda scope penjualannya aja. Kalau distributor menjualnya ke daerah-daerah atau teritori yang lebih mikro, kalau retailer langsung berhubungan dengan end user gitu kan. Agar sebuah brand gitar dapat bertahan di industri musical instrument. Jadi faktor apa yang Mas anggap penting nih supaya brand gitar bisa bertahan di industri musical instrument? Ini kan kayak kayak petisinya siapa tuh, Charles Darwin ya. Siapa yang kuat yang bertahan kan? Iya. Siapa yang kuat yang bertahan, siapa yang adaptif dia yang bisa bertahan gitu kan. Ya saya rasa itu saya kaitkan dengan eksistensi gitu. Siapa yang eksis dia akan bertahan gitu. Eksis ya kan? Eksistensi itu siapa yang eksis dia yang bertahan. Itu kenapa media sosial sekarang itu dipakai gencar ya, prinsipal maupun kita sebagai distributor, dealer.
dealer mereka kreatif banget di dunia media sosial gitu ya, untuk memposting, membranding sebuah brand itu supaya eksis tadi. Jadi faktor itu satu paling menentukan tuh. Paling menentukan tuh eksistensi brand ya. Betul. Caranya ya tadi media sosial, nah juga lewat jaringan, dealer-dealer kan, Networking itu tadi ya. networking, partnership gitu kan. Ya saya rasa kedua itu tadi partnership lah. Partnership ya. Partnership itu penting banget, relasi dengan dengan dealer, toko, lalu prinsipal juga relasi dengan distributor. Kan nggak cuma di Indonesia aja. Kemarin kita ketemu dengan banyak distributor Gibson di seluruh dunia, Eropa, lalu dari Asia, dari Thailand, Malaysia, gitu, Australia juga ada. Kita ketemu, wah di situ interaksi itu gara-gara satu brand loh, interaksi sosial. Kalau dibilang Gibson menciptakan interaksi sosial, sangat di situ. Saya jadi tahu marketnya di Australia itu seperti apa sih, di Malaysia tuh kayak gimana sih, dan di Thailand, Eropa itu seperti apa. Wah, kita jadi tahu. Relationshipnya jadi worldwide, seluruh dunia gitu ya. Itu karena satu buah brand Gibson. Itu ada lagi mas? Partnership ya. Lalu yang penting juga ya menurut saya sih financial capital, modal. Ya dong. Ya kan, ya prinsipal kalau dia nggak punya modal, Gibson ini kan pernah bangkrut kan? Ya, tahun 2018. Itu kenapa sih mas? 2018. Ya saya rasa manajemen lah ya, internal manajemen di sana ya, dari internal manajemen ya. Saya tidak tahu persisnya karena yang internal. Ya kita juga kan sebagai awam cuma masyarakat biasa yang emang ngefans sama Gibson, cuma taunya dari berita-berita itu aja gitu kan. Betul. Bahkan sampai ada mungkin ribuan gitar yang di Lindes Traktor tuh, tahu kan ada di YouTube kan, gitar-gitar itu. Ya itu menandakan bahwa manajemennya nggak bagus, lalu menciptakan satu produk, nama bagus tapi kalau produknya tidak berkualitas kan akan mempengaruhi ya nilai jual bisa menjadi turun gitu loh. Katakanlah Gibson itu kayu yang mahogani kan misalnya tapi kalau diganti kayu lain kan akan beda tuh. Orang kan akan merasakan itu, apalagi musisi ya kan, nggak cuma lihat barang doang tapi paket nih. Makanya pasti kan berasa ya. Pasti berasa. Makanya perlu di set up, itu kan karena kayu-kayunya, part-partnya segala macam. Spesifikasi itu penting sih buat kita yang main. Betul. Ya itu mungkin ya karena itulah manajemen kemudian 2018 ganti CEO dan bagusnya karena mengikuti zaman itu, CEO yang dipilih itu namanya James Kerlick ya. James Kerlick sama Cesar Getjian ya. Tapi dia jadi presiden ya mas sekarang nih. Iya, presiden Gibson ya. Dia presiden Kalau Gibson. saya baca kemarin itu. Dan dua orang ini yang kemudian mengembangkan di 2018 ke sini Gibson menjadi lebih modern. Karena si JC ini dia yang saya dengar itu backgroundnya dari Levi's ya, lifestyle ya. Jadi membuat Gibson sekarang lebih lifestyle gitu lah. Iya, lebih fashionable. Jadi udah bukan cuma dunia musik aja tapi lebih ke fashion gitu ya. Iya, lebih ke situ. Nah, itu pasti kan juga butuh modal yang kuat untuk membangun. Bener sih. Membangun kembali loh, rebuild lagi yang tadinya benar-benar bangkrut itu loh. Ya kan mesti modal kuat. Ya financial capital juga harus kuat. Sama distributor juga sama. Kalau kita nggak punya financial capital yang kuat, ya gimana punya barang gitu kan? Sama lah saya rasa relasi dealer juga pun sama, harus punya modal. Ya itu harus ada itu supaya brand itu bisa tetap terjaga eksistensinya gitu ya mas. Oke. Sip. Sekarang lanjut pertanyaan selanjutnya, praktek yang dianggap penting nih, yang perlu dilakukan untuk membangun value co-creation. Value co-creation itu kan menciptakan kreasi bersama nih. Brand khususnya gitar di Indonesia itu apa tuh mas menurut mas? Kalau menanyakan soal praktek berarti kan benar-benar hal yang harus dilakukan ya? Iya. Untuk something gitu. Atau sudah dilakukan, cuma nggak tahu aja namanya apa ya. Kita tuh yang pasti
kan komunikasi ya. Dari komunikasi itulah orang akan mengetahui gitu loh. Sebuah brand itu kan dari komunikasi. Cara kita berkomunikasi, prakteknya itu ya biasanya kita mau dengan dealer setiap tahun kita mengadakan dealers meeting kan. Dealers meeting. Ya, tahun lalu 2022 itu September kita mengadakan Gibson Dealers Meeting, National Gibson Dealers Meeting Di Indonesia, Mas? Di Indonesia, di Jakarta, di Jakarta Utara ya ada sebuah hotel apa itu namanya. Iya, tapi waktu itu gua nggak datang, sedih. Aduh. Oh gitu ya, nggak diundang ya? Nggak diundang. Harus jadi dealer dulu. Harus jadi dealer dulu. Tapi ngeliat-ngeliat aja sih, ngeliat beritanya gitu, gila rame ya. Seru karena ya kita mengundang apa namanya dealer-dealer yang memang kita sebut dealer besar lah, dealer besar yang memang punya impact yang baik dengan bisnis kita gitulah. Kontribusi besar. Jadi kita hanya mengundang mungkin sekitar 25 dealer pada saat itu. 25 dealer. Itu yang kita kerjakan, dealers meeting, lalu kita memberikan knowledge. Oh, kita undang juga prinsipal. Satu prinsipal kita datang ke sana supaya nggak cuma ya katakanlah ini kan Gibson merek US nih, prinsipal yang punya, masa Pandu yang ngomong mungkin dia nggak percaya. Biar ada bule gitu, representatif gitu ya. Dia nggak percaya, jadi kita udah tahu nih, biar lo percaya nih bulenya Gibson nih. Ini gue bawa nih, prinsipal langsung dia memberikan penjelasan, knowledge ya tentang Gibson, informasi ya. Bahkan kita juga adakan video call Zoom meeting tuh. Nah, Zoom meeting kan nggak apa dengan Gibson US. Dengan si pembuatnya ada lutirnya ada dokter Epiphone di situ. Jadi interaksi langsung walaupun secara online interaksi di situ gitu. Jadi dari US sana mungkin dia subuh jangan ya, karena kita kan siang kita jam 10 pagi di sana, dia jam 10 malam ya, sampai siang jam 12 itu jam 12 malam. Itu supaya dealer pun semakin percaya kan ini yang ngomong langsung dari Gibson gitu. Dan mereka excited juga ya karena satu-satunya sole distributor Gibson di Indonesia gitu ya Mas ya. Bikin acara ya udah pasti semuanya exciting gitu ya. Betul. Kan dari situ kan mereka dapat insight, dapat knowledge. Itu yang kemudian syukur-syukur menimbulkan ide-ide baru. Iya, itu penting juga sih. Supaya dia tahu juga kan market Indonesia tuh kayak gimana sih, culture-nya gimana gitu ya Mas. Iya, untuk prinsipalnya juga mendapat ide baru, untuk dealer-dealernya juga dia bisa menjadi kreatif kan, gimana memasarkannya di kota saya nih ya kan, dengan market yang berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Dari situ kan memunculkan itu co-creation itu sendiri kan. Ada lagi sebetulnya yang kita lakukan kayak exhibition. Itu penting. Pameran, bikin pameran, exhibition, ya kan? Kita punya produk spesialis yang mendemokan gitar itu, orang melihat, nanya, ya kan? Dan dari interaksi itu menimbulkan ide baru, saling memberi masukan. Ini akhirnya ada nambah insight baru berupa relationship. Siapa tahu ada orang buka dealer lagi gitu Mas ya, itu penting ya, exhibition itu. Iya, exhibition itu juga salah satu praktik yang kita lakukan secara langsung ya. Iya. Itu terus support sponsorship gitu di event-event musik. Itu pun juga salah satu praktek yang membangun co-creation. Menurut saya sih itu sih yang kita lakukan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya. Ada lagi nggak tadi yang udah yang dijelasin tadi yang mau tambahin? Iya, saya rasa sih itu yang saya kepikiran sih itu sih. Ya tapi emang kebanyakan kalau distributor pasti begitu sih tadi dengan mengadakan gathering, gitu dealers meeting, pameran, event, segala macam itu sifatnya masif kan. Iya. Nggak cuma nggak cuma skala kecil, itu skalanya udah nasional tuh Mas ya. Bahkan internasional. Gibson USA pasti kan ngeliat gitu kan, distributor tuh ngapain, dan itu impactnya ke
retailer juga, ke konsumennya juga gitu. Bahkan kalau exhibition kan konsumen bisa nyoba langsung kan, misalnya distributor lagi pameran, wah ngeliat gua di distributornya Gibson nih misalnya ada barang, cobain gitu mas. Ya kan akhirnya ada interaksi juga tuh antara konsumen atau mau dia artis atau kolektor tuh dengan distributor gitu. Jadi kita tahu kebutuhan market Iya. dari interaksi itu ya. Contoh misalnya paling gampang nih, apa namanya, gitar akustik. Market di Indonesia paling besar itu gitar akustik built-in preamp kan, yang pakai preamp. Kalau yang nggak pakai kan Orang udah nggak banyak nyari mas sekarang. Itu kita tahu kan dengan interaksi kan. Iya betul. Dan exhibition kelihatan dari situ. Tanya ini, kenapa nggak mau cara yang pakai ini? Iya, jujur kan. Jujur kita lihat mukanya, mukanya konsumen itu kayak gimana, terus responnya dia dengan penawaran kita seperti apa gitu. Dealer pun juga sama. Dealer pun, Pak, yang nggak pakai pickup nggak usah lah. Jadi tahu kan. Dari situ kita tahu tuh. Oh, oke, ide ini yang kemudian kita sampaikan ke prinsipal gitu. Ini market saya itu seperti ini. Bahkan saya adakan penelitian juga itu. Gampang sekarang penelitiannya dalam media sosial, dan kalau offline itu ya dealer dari exhibition. Tapi mungkin itu berapa orang di media sosial kan bisa ketahuan, kelihatan tuh. Saya lihat ada di Instagram apa ya, salah satu Instagram musik juga gitu, gitar akustik apa yang kamu miliki. Komennya kan ratusan. Dari situ kan kita bisa baca dan itu peneliti. Penelitian sebetulnya. Ratusan itu mewakili kan. Saya punya ini yang pakai preamp, nggak pakai ini, nggak ini. Wah, oke. Bisa nggak Mas memberikan sebuah statement terkait keberadaan elemen komunitas industri musik dari brand Gibson gitar di Indonesia? Ya, saya sejalan sepemikiran dengan Gibson US ya. Dia mengatakan begini, you are not only as the partner or as a distributor or as a dealer gitu ya, but you are the extension of the Gibson brands in your territory gitu. Ya, saya melihat ada sisi apa namanya, tanggung jawab dan kekeluargaan, family gitu. Bukan hanya sebagai partner gua lu gitu, jalankan itu bisnis. Tapi enggak, kita perpanjangan tangan dari si Gibson brands itu gitu loh, yang saling keterkaitan, saling interdependensi loh. Kan ada independent, interdependensi, saling ketergantungan. Saling ketergantungan ya, karena kita adalah perpanjangan tangan dari si brand itu sendiri gitu. Jadi lebih ke situ sih statement saya. Jadi lebih ke kita membawa brand ini, sama-sama mengembangkan brand ini dengan semangat tadi, satu family dan punya tanggung jawab yang sama dan memberikan benefit ke masing-masing. Oke, jadi bukan lu gue gitu ya mas ya. Oke. Siap. Nah sekarang ini sesi terakhir nih mas, interview kita nih tentang hierarki. Nah Mas Pandu ini melihat poin utama yang dianggap penting untuk membentuk hierarki pada elemen komunitas industri musik itu untuk brand gitar nih, untuk brand Gibson gitar nih, itu siapa yang paling penting pertama menurut Mas Pandu selain ini ya, selain company? Karena kan di penelitian saya kan akses ke company itu nggak ada, gitu kan. Akses company itu ya terwakilinya dengan adanya distributor ini tadi gitu. Untuk co-creation sendiri hierarkinya tuh yang paling penting siapa, yang yang paling penting banget gitu mas? Ngerti nggak maksud saya? Yang paling penting banget itu siapa sih untuk menciptakan value co-creation ini? Saya kok melihatnya kok masing-masing penting ya, punya semua penting ya? Iya. Semua tuh ya, walaupun hierarki ada yang atas, tapi atas itu kan sebetulnya kan karena dari awal mulanya kan memang brand itu yang punya gitu kan. Tapi brand itu sendiri kalau dia nggak punya distributor, apa dia bisa berkembang? Gitu kan? Saya rasa kan sulit juga gitu. Si distributor sendiri juga kalau nggak punya kaki tangan di kota-kota, dealer-dealer ini, apakah bisa mengembangkan secara maksimal? Enggak juga, gitu kan?
dealer sendiri juga kalau nggak punya reseller atau dia langsung ke konsumen gitu ya, cara dia, kreativitasan dia untuk mengembangkan merek ini juga nggak akan juga. Lalu apa namanya, brand ini tanpa konsumen kan juga kan nggak akan berkembang. Ya kan, selalu mengikat sih. Berarti kalau secara sama lain sih. Berarti kalau secara urutan hierarki untuk membentuk value co-creation itu sama dengan urutan hierarki bisnis ya, seperti kita tahu kayak misalnya dari distributor kan ya perannya dia menyebarkan produk secara masif di satu negara, terus turun ke retailer ya, fungsinya apa, perpanjangan tangan lagi dari distributor ya kan. Nah, retailer ini juga kan dia penting juga di masing-masing teritori wilayah negara itu kan. Dia menyebarkan lagi ke konsumen. Jadi kurang lebih itu secara hierarki peran value co-creation itu urutannya sama dengan hierarki bisnis. Urutannya sama, iya urutannya sama. Kalau soal penting karena semuanya penting dan memegang perannya masing-masing gitu mas. Iya. Oke. Gitu. Itu dia tadi ya. Jadi apa perannya dari artis sendiri itu ngapain, distributor itu apa? Tadi kan mas sudah mengutarakan juga kan, kita distributor itu bikin begini-begini, retailer seperti ini gitu. Berarti kalau diurutkan dari yang paling atas itu ya sama dengan hierarki bisnis ya. Jadi gini urutannya nih, company, habis itu distributor, retailer, habis iya mas, kan company nih. Ya kan, kalau Gibson, kalau global kan dari Gibson itu kan dia endorse artis tuh. Artis sama pentingnya dengan distributor kan tuh? Di posisi yang sama nggak tuh? Kayak gini nih misalnya. Distributor. Iya, kan gini nih, kan dari company nih, ini kan company. Nah, ini artis dulu atau artis sama distributor tuh sama-sama di sini? Gini. Gimana? Sebetulnya ya. Nih kayak gini maksudku. Oke. Ngerti kan maksudnya? Tahu. Tapi nah ini agak ini. Karena kan untuk kasus Gibson ini kan gitar hero, figur gitar hero tuh udah kayak Tuhan gitu. Ya, udah kayak God gitu. Itu gimana tuh mas? Saya melihatnya ada dua jenis lah ya. Dua jenis artis. Dua itu, satu artis umum, satu lagi endorse. Kalau endorse menjadi bagian yang tak terpisahkan tuh dari si company itu tadi. Dari si company itu endorse in the world ya. Endorse itu ya slash. Tapi distributor pun juga dia mengendorse di teritori dia sendiri kan. Indonesia punya endorse Indonesia sendiri, Malaysia, Australia, ya kan, Thailand ini punya endorser dia sendiri gitu. Kalau dia sebagai endorser, ya dia menjadikan salah satu bagian dari elemen si distributor atau dari company gitu. Kan? Tapi kalau artis umum, ya dia merupakan elemen dari si komunitas itu tadi ya, konsumen, ya pengguna juga gitu. Pengguna itu kan bisa artis umum, bisa juga kolektor ya, kolektor atau anak sekolah musik kayak gitu-gitu gitu. Bisa begitu. Jadi artis bisa ada dua. Kalau dia as endorser ya berarti bagian dari company. Oke. Nah, berarti ini kalau saya coba gambarin ya secara global nih. Di situ baru konsumer kan di sini. Nah, kalau secara di global dunia bisa dibilang ya berarti kan artis kayak Slash atau Jimmy Page segala macam kan masuk dari si company ini kan. Betul. Berarti seperti ini, setuju mas? Company, artis, baru distributor, retailer. Menurut saya gini. Gimana mas? Company langsung ke distributor kan urutannya secara ini kan. Ini distributor ya. Ini ke dealer kan ya. Dealer ya. Oke. Nah, ini global dulu ya, Yang global company ya, artis itu menjadi bagian integral di sini dari jadi sejajar tuh berarti mas ya. Di sini. Oke. Artis internasional. Iya, internasional artisnya dia nih. Internasional artis gitu ya. Yang membantu. Di sini juga ada regional artis gitu atau teritorial artis.
gitu. Nah, ini untuk Indonesia nih. Iya, ini untuk regional Indonesia, ini untuk internasional. Internasional. Betul. Tapi secara hierarki menurut saya ada di sini. Ini dealer, lalu consumer ya. Consumer ini kan bisa Artis umum ya, artis umum bukan endorser gitu kan. Bisa kolektor. Ya. Ya kan, bisa mungkin apa namanya, sekolah musik ya. Anak-anak sekolah musik tuh yang baru belajar. Jadi konsumer ini ya bisa dibilang si artis apa segala macam itu perannya sejajar ya, kalau secara peran gitu ya. Iya. Tapi secara perannya shift alur barang juga kalau internasional itu berarti company ini apa artis internasionalnya, baru sini distributor, regional artis, retailer, baru konsumer. Nah di Indonesia tuh juga kurang lebihnya kayak gini ya. Karena tapi kalau di Indonesia kan dari company itu distributor langsung ke sini kan, regional artis kan nggak ada artis internasional ya kalau di Indonesia kan. Iya. Ya kan. Tapi bisa terjadi seperti ini. Gimana? Kita meminta regional kita ini juga dimasukkan di website dia, berarti menjadi internasional artis. Bisa. Oh, isi paham. Bisa. Iya. Gitu. Berarti kalau di Indonesia tuh dia ada bagannya kurang lebih itu sama kayak gini. Iya. Tapi di sini ada distributor, di sini regional artis, ada panah ke sini gitu ya. Betul. Karena kita bisa request supaya regional artis ini bisa masuk ke betul. Dan sebetulnya secara ini pun kita mengajukan regional artis pun kan atas apa ACC persetujuan dari ketika mereka menyetujui ya dia menjadi apa namanya artis Gibson gitu loh. Iya. Nggak ada lagi regional internasional artis Gibson artis kan. Yang resmi gitu ya. Iya. Ini cuma hanya untuk membedakan karena di distributor yang menjadi regional gitu kan. Kalau company jadi internasional gitu kan. Hanya bedakan itu aja. Sip. Oke. Terus menurut Mas nih seberapa penting keberadaan masing-masing elemen komunitas tersebut bagi kemajuan sebuah brand khususnya Gibson Guitar di Indonesia? Wah penting banget. Tadi kita semua elemen ya. Semua elemen itu ibaratnya gini nih. Nah ini pandangan baru Gibson, tapi yang saya terjemahkan dari analogi saya ya. Analogi saya. Kalau dulu itu mungkin sebuah brand menciptakan manajemen. Ya, semua elemennya ini seperti jaring ikan atau jaring nelayan, jaring yang dipasang di situ ada distributor dealer untuk menangkap ikan, brand gitu kan, menangkap ikan. Sekarang mindset itu diubah. Kalau saya terjemahkan sekarang lebih ke sebuah brand company itu seperti kapal nelayan di lautan malam-malam untuk mencari ikan, ya. Kapal itu sendiri sebagai company, tiang-tiang di kapal itu kan ada tiang untuk ini lampu itu distributor, lampu-lampunya ini dealer, terang. Ikan itu otomatis akan datang ke situ kalau melihat cahaya kan. Kalau di lautan itu kan gelap itu akan datang sendiri di situ gitu. Jadi marketingnya Gibson itu sekarang seperti itu gitu. Yang diterapkan gitu ya. Biarkan jadi konsumen minded gitu loh. Consumer minded gitu. Mereka yang melihat gitu. Mereka yang datang sendiri butuhan dia gitu loh, apa sih yang dibutuhkan. Lampu ini tambah lagi lampu. Gitu. Jadi bukan jaring yang kita mencari di satu itu, tapi kapal besar yang ada lampu, cahaya terang, ikan-ikan pada datang dengan sendirinya di situ. Itu ibaratnya seperti itu. Betapa pentingnya elemen unsur itu harus ada gitu. Nggak ada lampu, nggak bakal ikan datang. Nggak ada kapal, nggak ada lampu, nggak ada tiang, lampu nggak akan bisa dilihat ikan di kapal itu gitu. Satu hilang, buyar semua tuh Mas ya. Yes. Oke. Ibaratnya seperti itu. Betapa pentingnya elemen unsur yang ada itu. Nah, sekarang tadi kan kita udah menggambar nih. Sekarang bagaimana peran dari masing-masing elemen komunitas industri musik brand Gibson Guitar di Indonesia dalam membangun value co-creation.
Mas bisa jelasin nggak tuh dari gambar ini tuh berarti company kan perannya kan ya udah pasti dia menciptakan produk ya. Yes. Ya, company itu menciptakan produk yang mereka research lah ya. Muncul kayak Gibson terbaru itu Gibson, kalau di akustik ada Generation Series, ya G Series. Walaupun sebetulnya apa namanya insight-nya dari tipe lama gitu, misalnya dia sebut G00 ya, G00 itu kan dari tipe yang L00 gitu kan, dengan body parlor gitu, body parlor. Sama Generation itu G00 itu ya parlor gitar itu. Lalu ada G45, tau kan? G45 dari apa? Dari J45. Itu kan legend banget, J45 slash pakai ya kemudian jadi J45 slash series slash series dengan finishing warnanya sama kayak gitar elektrik Sunburst ya kan, kayak gitu-gitulah. Terus yang terbaru itu sih Generation Series ya, memang prinsipal itu. Jadi company itu bisa dibilang menciptakan produk, brand development juga, pengembangan produk, dari mereka. Produk inovasi, produk innovation berarti itu juga ya. Oke, terus ke distributor itu perannya gimana tuh Mas? Yang mendistribusikan, namanya distributor kan. Distributor ya, kita mendistribusikan ke teritori yang kita pegang. Indonesia berapa pulau? 7 ya. Pulau, semua pulau itu kita punya kecuali Papua. Papua terlalu jauh, dan mungkin nanti dengan infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintahan kita sekarang, kalau udah jadi saya rasa itu akan berkembang ekonominya, dan kemungkinan besar ya pasti akan pasti possible bisa ke sana pengembangan area penjualannya gitu ya Mas ya. Di sana juga akan ada. Terus kalau artis itu gimana Mas perannya Mas? Nah ini apa artisnya Gibson ini perannya figur gitar hero itu tadi berarti? Iya, dia lebih atau yang itu regional artisnya Mas nih? Iya, itu kan lebih ke marketing kan. Cara kita untuk mengenalkan sebuah brand, mempromosikan brand dengan menggandeng artis, ya kan. Artis ini kan punya follower, punya massa yang begitu banyak kan, maupun internasional maupun yang regional. Artis kita mempunyai massa yang banyak. Yang kita harapkan ya dengan adanya mereka ini, figur artis ini, mereka juga tidak cuma membranding nama dia, tapi juga membranding apa yang dia gunakan, yaitu Gibson gitar itu. Berarti ya representasi brand yang dipegang oleh distributor itu tadi ya, artis itu ya harus bisa menjadi representasi brand. Betul. Terus kalau retailer tadi perannya apa Mas? Dealer ya, dia yang langsung berhadapan dengan end user kan, consumer ya, bisa artis, bisa kolektor, ya kan, bisa anak sekolah musik. Ya itu peran mereka langsung di lapangan, di kotanya mereka masing-masing. Itu yang kita harapkan ya, masing-masing kota dengan marketnya yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa tahu Gibson tipe apa sih yang laku di daerah sana. Itu beda-beda loh. Beda-beda loh. Lalu Gibson secara pricing, secara model gitu ya, itu berbeda-beda. Ada yang suka akustik Gibson di area ini, tapi ada yang jualannya elektrik terbesar di sana. Nah, itu peran dealer mereka di situ. Jadi kita tahu di area ini, kota ini, lakunya di sini. Kan kelihatan tuh kalau di komputer saya ada ininya, datanya. Ada chartnya juga gitu kan. Itu kalau kita analisa udah kelihatan di situ. Itu perannya di situ. Itu peran konsumer sendiri itu akhirnya timbal balik juga kan ke kita. Apa yang mereka butuhkan sebetulnya. Tadi kita bicara soal gitar akustik, kalau tanpa preamp nggak mau. Nah, itu kan peran konsumer di situ. Sehingga kita tahu nih, memberikan insight berarti ya, masukan gitu. Betul. Itu berpengaruh sampai ke company loh. Terus itu sampai ini juga ya, dengan mereka pakai itu barang diposting di sosial media, di tag kan Gibson-nya lah apa segala macam. Betul. Itu juga menjadi peran bagi ini juga ya, bagi konsumer untuk bisa mengembangkan brand itu terus gitu ya. Iya, kan jadi viral kan kalau gitu. Ya, itu mentok-create kan tanpa diminta gitu kan. Betul.
sekarang kan pokoknya sesuatu yang viral itu yang pasti akan Iya, betul banget oleh Mas. semua gitu. Nah harusnya Mas, sekarang sosial media itu ya. Sosial media mengaruh banget. Jadi saya rasa itu sih perannya Mario. Nah terus bagaimana cara dari masing-masing elemen komunitas tersebut saling berinteraksi dan memfasilitasi dalam membangun co-creation Gibson gitar di Indonesia. Nah berarti kan kalau dirujuk dari paling atas nih, perannya Mas ke dealer, retailer itu tadi, terus habis itu ke konsumer, itu gimana tuh Mas melihatnya Mas? Caranya masing-masing itu tadi apa tuh? Iya, kalau cara yang menurut saya masing-masing elemen ini punya apa namanya cara yang harus mereka lakukan masing-masing ya. Contoh kayak misalnya company sendiri menurut saya dia harus inovatif ya. Inovatif ya sih? Benar-benar. Dia harus inovatif untuk menciptakan sebuah model ya baru dari Gibson gitu ya. Tadi saya bilang Generation Series itu kan apa namanya satu model yang mengikuti generasi zaman sekarang yang dia mungkin udah research lah ya diciptakan Generation Series. Lalu ada banyak lagi lah model-model yang lainnya. Misalnya tadi ES150 anniversary itu kan inovasi juga kan, menciptakan yang sudah pernah lama dulu lalu diciptakan ulang, create sekarang gitu. Walaupun tipenya lama, pasti ada sesuatu yang baru gitu. Inovasi harus perlu. Cara itu yang harus dilakukan oleh apa namanya company gitu ya. Kalau untuk distributor, saya rasa mesti harus apa ya, proaktif kali ya, Tetap proaktif terus ya, walaupun itu brand legend gitu, tapi tetap harus gerak kan Mas ya? Harus gerak. Gimana caranya dia menciptakan satu inovasi baru dan kita harus ngikutin kan, mesti proaktif juga di situ kan, dan saling memberi masukan juga ke company dengan dia ciptakan inovasi baru. Ini laku atau enggak nih di pasar gua, kita harus kasih tahu juga. Berpengaruhnya apa nih di negara gue gitu ya? Oke. Itu harus ada proaktif itu kalau dari distributor. Kalau elemen dealer retailer sih menurut saya lebih harus adaptif lah. Adaptif ya? Ya, adaptasi, karena dealer itu kan nggak cuma ada brand Gibson aja kan? Iya. Ada brand yang lain juga kan? Dengan adanya model baru, mungkin inovasi yang diciptakan, dia harus beradaptasi dengan itu gitu. Dan informasinya tuh harus tepat juga ke konsumen gitu Mas ya? Knowledge-nya harus dalam, harus beradaptasi dengan itu supaya menciptakan itu tadi nilai jual tadi ya. Nilai jual ya. Nilai jual itu mesti tercipta dari situ, adaptasi mereka gitu. Banyak banget merek gitar, tapi kenapa kamu mau jual si Gibson ini kan? Iya, benar. Dia harus beradaptasi dengan itu, tahu knowledge itu yang harus di-share ke konsumen mereka supaya dia mau tertarik dengan brand itu gitu. Dan pada akhirnya ke konsumer ya, konsumer mendapatkan informasi yang tepat juga akhirnya. Oke, gue beli Gibson nih, katakan misalnya orang yang nggak tahu Gibson jadi pengen pakai Gibson. Terus akhirnya dia posting, dipublish karena mendapatkan informasi yang tepat juga gitu ya. Tapi dari situ muncul menurut saya ada cara kreativitas kreatif untuk konsumer itu sendiri ya. Jadi beli Gibson pasti kan ada sesuatu yang ini kan, unsur kreatifnya harus ada kan. Dia pakai untuk konten kah? Untuk ngeband kah? Untuk ngamen kah? Ya kan? Kalau kolektor mungkin ya cara yang berbeda, kreativitas yang berbeda sendiri gitu ya, dia pajang dengan cara ya. Dia bikin mungkin studio. Ya itu cara-caranya saya rasa itu sampai kreatif gitu. Oke Mas, sekarang last question nih, pertanyaan terakhir nih. Menurut Mas, peran dalam membangun co-creation dari masing-masing elemen komunitas dalam industri musik itu tadi bisa menghasilkan sesuatu nggak buat perusahaan Gibson Brands? Mereka dapat apa sih gitu loh? Saya mungkin bukan mau bilang pasti ya, tapi kata yang tepat mungkin buat saya niscaya. Karena ada juga brand yang mungkin udah melakukan itu ya, tapi
tapi tidak berkembang, tidak itu kan. Saya nggak tahu, mungkin ada unsur lucknya juga atau unsur apa ya? Iya. Nggak tahu. Faktor X yang Faktor X. di luar Iya. kemampuan kita. Iya. Kalau tadi kamu pertanyaannya apa namanya, memberikan apa sih ke perusahaan ya, Iya. ke perusahaan. Ya, saya tidak menjawabnya secara pasti, tapi niscaya, niscaya lah, niscaya kalau misalnya elemen-elemen itu tadi dengan caranya, dengan peran masing-masing membangun co-creation itu tadi itu, ya niscaya pasti akan memberikan dampak positif buat perusahaan. sustainable udah pasti ya. Udah pasti. Citra Intirama ini udah hampir di atas 30 tahun lah ya. Perlu kalian tahu guys, ini distributor legend guys. 30 tahun loh. Udah cukup lama. Walaupun saya baru bergabung di sini, tapi historinya udah cukup lama perusahaan ini. Bahkan tanpa saya sadari juga equipment gue ini waktu dari mulai zamannya belajar gitar segala macam itu beberapa itu barang-barangnya Citra Intirama ternyata. Ya, banyak banget kita pegang. Dari zaman iya. Jadi Gibson ini salah satunya aja. Gibson ini salah satu dari sekian banyak brandnya Citra Intirama itu tadi. Iya, yang kebetulan lagi diteliti oleh Mario ini jadi. Ya Gibson. Saya excited, saya mendukung banget. Ini semoga jadi buku ya, buku ilmiah. Amin. Makanya ini aku juga terima kasih banyak banget ini bisa langsung ketemu distributornya nih. Ya, Jadi ya. sebetulnya kita udah secara tidak langsung saya tahu Citra Intirama udah lama gitu. Kebetulan tentang Gibson ini juga baru ya, ternyata ada feedback dari Mas Pandu selaku distributor ya dari Gibson brand ini resmi. Waduh itu thank you banget sama Mas. Ya, sama-sama. Saya kalau nggak kamu DM lalu kita bicara soal ini, saya tertarik dengan pembahasan yang kayak begini. Ya semoga jadi buku menambah literatur, ya menambah literatur buat kita baca-baca tentang Gibson gitu. Oke guys, itu dia tadi obrolan kita tentang Gibson gitar, value co-creation dan hierarki. Mas Pandu, terima kasih banyak atas waktunya ini. Terima kasih banyak. Mas Pandu ini lagi di jam kerja loh guys. Diajakin interview ngobrol gini itu luar biasa banget dan semoga penelitian saya ini juga bisa bermanfaat juga nantinya untuk distributor resminya Gibson sebagai bahan literatur bacaan tambahan. Info ya kalau udah jadi. Kirim apa hard copy-nya. Siap, pasti Mas. Kirim ke kita. Ini penting juga buat kita gitu. Thank you Mario yang sudah juga mau menulis tentang Gibson, salah satu brand yang kita pegang di perusahaan ini. Ya ini saling membantu juga. Dari sini kita juga nanti bisa baca-baca. Pasti ada ide-ide lain yang kamu tulis di situ yang bisa kita bagikan juga ke dealer, ke konsumen-konsumen kita mengenai Gibson. Iya, itu value co-creation juga kan. Ini saya semangat hati banget nih Mas, nulisnya Mas 1 tahun Mas. Iya, 1 tahun ya. Udah setahun nih nulis ini nih, udah nyampe babak final nih sekarang. Babak final sekarang. Jadi Mas Pandu ini closing nih, terakhir nih, Forman narasumber yang saya undang buat interview. Komplit berarti ya? Komplit udah. Oke, semoga apa yang saya utarakan, apa yang saya jelaskan, saya bagikan ini semoga bisa menambah poin-poin ya di tesis kamu. Kalau misalnya kurang ya ditambahkan sendiri ya. Oke guys, thank you, sampai ketemu lagi. Les Paul, only a Gibson guitar is good enough. Yes. Thank you. Thank you. Bye.